Kembali lagi di Indonesia Business Forum, sekarang saya ke Ibu Sinta terlebih dahulu. Apa yang tadi sudah disampaikan, memang kebijakan populis ini kan enak terdengar, tapi problemnya ketika dijalankan, apalagi di berbagai daerah ini sulit diaplikasikan. Ini sebenarnya ada saran tidak sih dari Kadin? Untuk apa? Kebijakan ini lebih praktikal lagi. Terima kasih Mbak Caca. Mungkin saya sebelumnya apresiasi dulu sebagai konklusi dari sesi kita yang kedua. Dari 02 mengatakan bahwa akses pendidikan berkualitas itu sangat penting dan public-private partnership menjadi motor utama. Dari 03 mengatakan bahwa perempuan dan disabilitas sudah terbukti bahwa sudah ada kebijakan-kebijakan yang berhasil ataupun yang belum terlaksana dengan optimal. Pasangan nomor 1 menggarisbawahi 70% anak usia SMA yang belum mengecap pendidikan SMA, itulah yang harus diprioritaskan 30% Pak ya, 30%. Jadi kami setuju sekali ini Mbak Caca bahwa memang dari sisi identifikasi masalah sudah tepat. Dari pengusaha tentunya tadi pertanyaan dari nomor 02 adalah apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha? Ya tentunya adalah tenaga kerja yang atau human capital yang future ready. Future ready artinya yang mampu mengambil decision yang kolaboratif, problem solving yang tepat, punya creative thinking, punya semua karakteristik yang siap untuk masa depan. Bagaimana untuk mencapai itu? Di mana kesetaraan antara pendidikan di daerah satu dan lain juga masih sangat tinggi disparitasnya. Jadi mungkin pertanyaan kami lebih ke, kami setuju sekali yang disampaikan tadi, mungkin how-nya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Memang private partnership itu penting, tetapi tentunya dunia usaha itu membutuhkan sesuatu yang ready saat ini juga begitu. Tidak mungkin menunggu 10 tahun kemudian dan satu generasi di mana PISA levelnya sekarang masih 70 dari 77, di mana science, math dan berbahasa, kemampuan verbal itu yang masih kita perlukan untuk ditingkatkan. Mungkin dari saya itu how-nya Pak. Terima kasih. Sekarang saya minta tambahannya Pak Uweko, tenaga kerja yang future ready. Apa yang disampaikan janji-janji ini bisa cepat langsung membuat, wah tenaga kerja ini langsung future ready. Oke, nyambung yang tadi Mbak Sinta bilang bahwa kita sekarang bicara 2045 ya. Jadi gimana caranya mempersiapkan younger generation saat ini yang masih pada sekolah itu betul-betul future ready. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan tadi lebih banyak ke knowledge base-nya karena kita bicara mengenai formal education di sekolah. Nah sekarang yang saya mau tanya juga elaborasi lebih lanjut adalah pendidikan gak cuma sekedar knowledge base, tapi juga yang ada teknik, ada yang skill base, ada yang fokus ke attitude. Nah gimana nih Bapak Ibu mempersiapkan ya future ready generation ini bukan di area knowledge-nya saja, tapi juga di dua area lainnya. Itu mungkin Mbak Caca. Baik, sekarang saya ke 03 terlebih dahulu. 03. Saya kira begini ya, apa yang menjadi program sekali lagi dari 03 ini, sekali lagi saya bicara jejak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ya. Jadi yang dilakukan adalah job talent ya. Pada mahasiswa atau anak-anak SMA, ya SMK kalau tadi dikatakan bahwa kita harus ada kolaborasi ya, dengan perusahaan, dengan BUMN, dengan swasta ya, maka di situ harus ada sebuah kerjasama di mana misalkan di situ memberikan alat ya kepada sekolah SMA sehingga anak-anak yang terdidik di SMA atau di SMK ini diberikan keahlian ya, maka setelah dia punya keahlian keluar, nah dan dia itu digaji, oleh karena itu ada dalam program Pak Ganjar itu bersekolah digaji, maksudnya apa ya? Bahwa kita akan kerjasama dengan institusi, dengan pemerintah maupun dengan semacam kedinasan begitu ya. Nah yang kemudian anak-anak itu sudah dicetak untuk membuat sebuah keahlian, diberikan skill yang begitu sudah lulus dia sudah siap untuk bekerja. Itu yang menjadi program dari Pak Ganjar dan itu jalan di Jawa Tengah. Yang ini kemudian akan menjadi program nasional ya. Oleh karena itu saya kira ya perlu ada job talent ya. Jadi ada penyedia, jadi ada pihak ketiga
ketiga yang bisa mengkomunikasikan antara pihak sekolah dengan perusahaan. Kamu butuh apa ini ya? Ini kami di sekolah ini punya ini, kami butuh ini. Nah, oleh karena itu saya kira ya dari sekolah kemudian ataupun dari kampus ya, ini yang kemudian bisa bekerja dengan perusahaan, maka kita sudah siap mendistribusikan. Tetapi sekali lagi adalah memang kurikulum kita juga memang harus mengarah pada keahlian atau pada peningkatan skill yang kemudian begitu lulus mahasiswa ataupun anak-anak SMK ini sudah siap kerja, yang sekali lagi ini adalah kerjasama dengan industri atau perusahaan ataupun pemerintah ya, yang kemudian ya sama kayak kedinasan, sekali lagi begitu lulus langsung bekerja. Ini saya kira dan itu sudah dijalankan di Jawa Tengah. Ya. Baik, sekarang saya ke 01 Pak Malik seperti apa? Ya, terima kasih. Ini apa namanya, gajah di depan mata kita sebetulnya, persoalan kualitas lulusan kita ini, Pak Wiweko ya. Dan ini nggak bisa dilepaskan dari kualitas gurunya, ya kan? Kualitas guru kita ini hari ini di semua jenjang, SD, SMP, SMA. Ini uji kompetensi guru yang dilakukan oleh Kemendikbud sendiri ya, Kemendikbud sendiri. Itu rata-rata nggak sampai 6, sekitar 5-6 itu uji kompetensi guru. Dan ini sudah sekian tahun begini. Jadi kalau kita mau serius memperbaiki kualitas lulusan, Pak Wiweko, ini harus dikerjain. Guru ini harus dibetulkan. Oleh karena itu training guru dan sebagainya nggak bisa seperti biasa. Harus ada perubahan yang luar biasa untuk dengan yang dituntut oleh Pak Wiweko tadi itu harus segerakan ini. Tidak bisa nunggu 2045, ini bonus demografinya selesai sudah. Window of opportunity sudah tertutup kalau kita mau nunggu sampai segitu lama. Jadi guru harus mendapat perhatian sangat-sangat penting, itu satu. Kemudian sekali lagi saya masih ingin ngotot bagaimana dengan yang sekarang ini sudah begitu banyak, sudah lulus SMA ini loh, misalnya ya, lulus atau berhenti SMP, nggak sampai SMA. Ini yang sekarang ini menjadi tenaga kerja kita. Harus diapakan? Ya kita 01 menekankan betul pentingnya paket kejar, misalnya kalau selama ini namanya paket kejar, pendidikan semacam graduate equivalency ya, kesetaraan ini harus diurus dengan baik, harus diurus dengan benar sehingga dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa setara. Kalau sekarang ini kalau mau setara Pak Wiweko, itu harus mengikuti seperti program formal yang biasa. Jadi orang sudah umurnya 20 tahun, 25 tahun mau mendapatkan diploma SMA harus ikut seperti waktu mereka SMA 15, 16 tahun lagi. Jadi susah sekali, hampir nggak mungkin mereka mengikuti itu. Jadi kita harus lakukan terobosan-terobosan ini sehingga mereka bisa mendapatkan equivalency tadi itu. Pak Wiweko betul sekali, yang sebetulnya dari sisi yang lain-lain yang bukan ini, barangkali selama mereka putus sekolah terus kerja, itu mereka sudah mendapatkan skill banyak sekali itu. Lapangan pengalaman kerja dan sebagainya itu. Iya. Jadi equivalensinya yang harus dipikirkan dengan baik. Sehingga mereka segera dapat diploma dan dengan demikian bisa di-upskill. Baik. Ya, bisa di-upskill untuk memenuhi kebutuhan industri yang Pak Wiweko tadi sampaikan. Itu yang akan diupayakan oleh 01 dan itu clear sebetulnya roadmap-nya. Terima kasih. Bang Budiman, jangan menanggapi di segmen ini ya. Nanti saat lagi saya akan minta tanggapannya dengan pertanyaan yang sama ya. Usai jeda berikut di Indonesia Business Forum.